Halo guys, kita dari Beletron Ace. Aku Kira. Aku Asya. Hari ini kita mau bagi-bagi tips and trick gimana main PUBG Mobile. Oh ya, Bija Troopers, jangan lupa nih sebelum main minum Red Bull dulu biar fokus dan semangat. Aku mau bagiin tips nih buat cara nge-rush gimana, karena aku di Beletron Ace, aku sebagai rusher. Jadi rusher itu adalah orang pertama atau kedua di dalam tim. Dan biasanya rusher ini mempunyai individual skill yang lebih baik dibanding teman-temannya. Biasanya tuh rusher ini pembuka war. Misal kita mau nge-rush ke satu rumah, kita mau rebut kompon ini, kita mau rebut rumah ini. Jadi si rusher ini itu jadi orang pertama yang mungkin melumpuhkan musuhnya atau orang pertama yang datengin ke rumah itu. Jadi kalau mau nge-rush gitu, komunikasi dulu nih ke temanmu, gengs aku mau nge-rush nih gitu, biar temanmu tuh bisa bantu backup atau bantu support. Misal kira-kira kamu butuh smoke di sini, nanti temanmu smokin gitu, atau temanmu nanti bisa siap-siap posisi atau ngambil posisi lain segala macam gitu. Terus kalau misalnya udah depan-depanan nih kayak jarak 10 meter atau 5 meter, itu jangan open scope guys, karena itu akan memperlambat gerakannya. Nah guys, biasanya rusher itu membawa senjata double AR, dua-duanya AR atau AR DMR itu juga bisa. Karena kalau misalnya double AR nih, misalnya kita depan-depanan, yang satu harus reload dan reload itu butuh waktu, jadi langsung ganti aja ke senjata keduanya kayak gitu. Nah biasanya aku kalau latihan sebagai rusher itu, pertama aimnya dilatih biar lebih stabil, yaitu di training atau di cheerpark juga bisa. Atau kamu bisa melatih refleks, main TDM, atau bisa juga main solo squad biar kamu bisa langsung melawan 1 lawan 4 gitu. Dan sebagai orang depan nih, rusher, gak boleh panik, karena orang depan ini yang memberitahu situasi saat ngeras itu. Jadi kalau misalnya kita panik, ya teman-teman kita udah ambiar kayak gitu guys. Jadi kita harus tenang mainnya, harus pakai otak juga, dan juga jangan lupa infoin ke teman-teman supaya nggak terjadi miskom. Sebagai rusher juga kita nggak boleh takut sama musuh, siapapun itu harus kita hajar, tapi juga lihat sikon dan situasi dan kondisi di sana. Misal itu nggak zona atau emang nggak worth buat di war, itu ya nggak usah, walaupun udah dapet knock atau musuhnya udah pincang karena kita udah kill. Tapi ya juga harus mikir kalau itu nggak harus semuanya itu di rush, nggak harus semuanya itu diwarin kayak gitu. Kalau misalnya ini tips untuk nge-rush di compound ya, itu mungkin ada berbagai cara. Salah satu caranya itu kenokin satu dulu, bisa 4 lawan 4 nih. Kenokin satu, otomatis musuhnya udah lumpuh satu, kita bisa langsung tabrak berempat atau satu tunggu di belakang buat info. Atau bisa juga kalau kita harus cek dulu musuhnya ada di mana aja. Misal rumahnya cuma ada 2, oh musuhnya 2-2 nih. Di rumah yang satu ada 2 orang, rumah yang satu 2 orang. Berarti ya kita bisa pinter-pinter kitanya gimana cara nabrak, kayak misal mau nabrak langsung 2-2 juga kitanya, atau mungkin berempat kita ke satu rumah dulu habis itu ke rumah yang sebelahnya. Itu lihat semua tergantung situasi dan kondisi dan cara kita baca musuhnya, pergerakan musuhnya itu kayak gimana. Supaya kita ngerti gimana sih musuhnya nih. Kalau misalnya di compound atau kalau misalnya di open field itu kita ya banyak-banyak main klasik, banyak-banyak latihan sama tim, bonding juga sama tim biar ngerti cara chemistry satu tim tuh udah nyatu kayak gitu. Kalau kita misalnya ditabrak nih, gantian posisinya, kita yang ditabrak sama musuh, itu yang pertama kita nggak boleh gegabah tiba-tiba langsung menyambut mereka di bawah, tapi kita bisa lihat dulu nih apa mereka langsung 4-4 nabrak atau satu ada yang jauh, jadi ada yang cover gitu kan bahaya juga kalau kita langsung turun ke bawah.
Jadi kita lihat dulu nih ada berapa orang yang nabrak di mana aja, kita infoin juga, jangan lupa ke teman-teman tim kita. Lalu kita bisa main utility, kita smoke dulu lah, kita bom dulu lah. Kalau perlu kita tarik dulu supaya musuhnya yang jadi kejebak di rumah itu. Jadi kita balik sikonnya, kita balikan keadaannya kayak gitu. Kalau misalnya kita mau war di open field nih guys, misalnya kita punya satu mobil, nah di open field itu nggak mungkin kayak cuma rumput banyak, itu nggak mungkin kan. Di ladang ada jerami-jerami, ada batu. Di open field rumput-rumputan ada pohon, ada batu. Nah itu bisa kita manfaatin buat sebagai hiding spot kita. Karena musuhnya misal di batu, terus kita open aja gitu, otomatis kemungkinan besar ya kita kalah. Kalau misalnya kita ada batu, misalnya kita ada depan-depanan sama batu, kita bisa muter dulu, kita jiggle-jiggle, lompat, prone shoot, nge-shoot sambil crouch jongkok, itu juga perlu. Dan jangan, kalau untuk depan-depanan jangan langsung tembak, langsung reload. Itu kita harus lihat sisa peluru kita dulu di magazin itu. Kalau misalnya masih ada 10, menurutku itu masih bisa buat ngelawan satu orang. Kalau kayak misal di pohon nih guys, kita lebih enak sebenarnya TPP ke kanan kan. Misalnya kita udah nembak kanan, terus musuhnya bisa tahu nih kita nengoknya sebelah kanan pohon. Kita pick ya, yang kedua kalinya itu kita bisa lihat sebelah kirinya guys. Jangan pick di tempat di cara yang sama kayak gitu guys. Karena musuhnya udah tahu nih kita ngepick kanan, oh dia bakal nembak pre-fire ke tempat yang itu kayak gitu. Untuk rumah sebenarnya guys, jendela itu kalau misalnya kita nggak vaulting, kita cuma lompat, itu kita nyangkut di jendelanya terus kita jongkok, itu sebenarnya kita bisa guys. Musuh yang di bawah, yang di lantai 1 yang masih di luar rumah, itu kita bisa lihat dari lantai 2, kita bisa nge-pick gitu. Dan kalau misalnya musuhnya mau naik tangga nih, kita bisa juga naik ke pegangan tangganya, kan biasanya tangganya L gitu kan, kita naik ke pegangan tangganya biar dia tuh nggak nyangka kalau kita ada di atasnya dia gitu. Nah guys, aku di tim sebagai support di Beletron Ace. Jadi hari ini aku mau bagi tips and trick gimana caranya main support di tim. Nah perlu kalian ketahui, support itu kan seperti namanya support, itu adalah pendukung. Jadi kayak bisa dibilang kayak pendukung buat teman-teman di tim. Jadi sebenarnya tugas kita adalah untuk membantu teman-teman di tim kita kayak gitu. Secara singkatnya penjelasannya seperti itu guys. Nah tugas-tugasnya support nih apa aja sih? Support ini biasanya di tim bertugas sebagai orang yang nge-backup, ngejaga temennya, terus ngambil angle lain buat ini apa waktu war, terus mau cari angle lain yang musuh tuh lengah, jadi kita bisa bantu raser kita buat maju kayak gitu-gitu. Nah tapi kalau misalnya support itu harus punya ego yang lebih rendah guys, itu penting banget. Karena pada saat teman-teman kita yang raser, orang-orang depannya ini udah pada ngepick musuh, kita tuh harus sadar diri, istilahnya kayak harus lebih nggak ikutan ngepick supaya nggak bikin musuh tuh bisa kenokin kita, terus kita malah jadi buat tim jadi dipush sama musuh. Jadi kita harus pintar-pintar jaga badan juga guys. Nah support itu sebisa mungkin nggak boleh jadi yang bikin repot tim lah, istilahnya kayak gitu. Harus pintar-pintar jaga badan, harus pintar-pintar cari posisi, harus pintar-pintar juga nge-backup musuh, harus pintar baca situasi. Sama aja sebenarnya guys, pentingnya support sama role-role yang lain. Jadi sebenarnya porsinya tuh tetap sama, cuma kita di sini bedanya kalau support itu harus lebih sabar, harus lebih egonya harus lebih direndahin guys. Karena kalau kita support terus mukil kan kasihan, ntar siapa yang mau bantu teman-teman yang lain kayak gitu istilahnya guys. Nah kalau support itu di tim biasanya harus ngalah, banyak ngalahnya. Nah ngalahnya tuh termasuk soal lootingan. Kadang kalau misalnya teman-teman yang lain butuh apa, terus kita punya, mereka nggak punya, kita harus ngalah tuh guys, ngasih. Apalagi buat raser-raser tuh yang bakal depan-depanan sama musuh, kalau misalnya dia punya vest yang lebih rendah dari kita harus ngalah, ngasih vest atau helmnya kayak gitu. Nah terus kalau soal lootingan, kita nggak perlu bawa peluru terlalu banyak, karena bisa dibilang kita bawa peluru secukupnya aja untuk
buat jaga-jaga buat backup fire, tapi kan yang tugas nembaknya itu tetap ada di teman-teman raser kayak gitu. Jadi kita bawa secukupnya aja, yang penting kita banyak bawa utilities, banyak bawa aid buat persediaan. Misalnya teman-teman udah kehabisan darah, udah kehabisan energy drink dan sebagainya, itu kita harus sediain. Terus utama banget kita harus punya banyak smoke, utilities itu kita harus punya banyak guys, karena kita yang bakal kayak ngejaga posisi teman. Misalnya pas mereka knock, kita harus siap tuh langsung smoke apa segala macam. Nah, support itu juga nggak boleh guys mainnya lambat, mainnya harus punya refleks yang cepet, harus bisa berpikir cepet juga. Pada saat kita dalam situasi yang kayak di-push sama musuh, kita juga harus bisa main cepet gitu, responnya harus cepat. Karena misalnya pas teman kita knock, terus abis itu kita di-push musuh, gimana caranya kita bisa membalikkan keadaan juga. Misalnya kita bikin situasinya sama-sama musuhnya knock juga, itu makanya aku bilang support tuh punya peran yang sama pentingnya juga sama teman-teman yang lain. Makanya support itu nggak boleh juga yang biasa-biasa aja, support itu juga harus jago guys, karena skillnya harus menyeimbangkan sama teman-teman yang lain supaya bisa kayak misalnya teman-temannya udah melakukan tugas dengan baik, tuh supportnya nggak melakukan tugas dengan baik, kan sama aja guys kayak gitu. Support itu harus percaya sama teman, wajib banget, dan harus kasih informasi yang akurat buat teman-temannya. Nih misalnya kayak teman-teman udah mau ngeras, ya kita percayakan aja sama mereka yang mau ngeras. Kita tugasnya di belakang buat nge-backup, nggak harus di belakang yang jauh-jauh, tapi kita udah tahu, udah harus bisa memposisikan diri buat bisa siap backup teman. Misalnya kita udah tahu posisi musuhnya bakal muncul di mana, jadi pas teman ngeras kita udah tahu harus nge-pick kemana. Yang kayak gitu sepele tapi sebenarnya itu penting banget guys. Dan info yang akurat itu juga penting buat di tim. Nggak semua support, tapi semua role harus ngasih informasi yang akurat guys. Nah buat teman-teman yang misalnya jadi support di timnya, kita tuh nggak boleh kalah guys. Kita juga harus punya skill yang bagus supaya ini misalnya udah depan-depanan sama musuh, walaupun kita support kan nggak mungkin kita kabur lari suruh teman yang raser yang ngelawan musuhnya, kan nggak mungkin guys. Kita juga harus punya skill individu yang bagus. Jadi gimana pun semuanya itu harus dari individual skillnya juga bagus guys. Terus jangan lupa jam terbang itu penting, kayak misalnya main klasik sering-sering, atau misalnya sering pemanasan, atau main TDM kayak gitu-gitu. Itu penting banget buat mengasah skill kita, menambah pengalaman kita. Pokoknya apapun yang ada di PUBG Mobile, itu PUBG Mobile udah sediain semuanya buat kita pelajarin. Jadi kita harus explore itu sebanyak-banyaknya lah. Kayak kompon-kompon dicari tahu celahnya seperti apa. Terus abis itu di open field juga ada celah-celah yang ground yang bisa kita gunain untuk defend kayak gitu-gitu guys. Tapi jangan gunain bug ya, nggak boleh guys, itu nggak fair. Nah itu dia guys, tips and trick dari kita berdua yang bisa kita bagi. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Aku Asya, aku Kira. Sampai ketemu di lain waktu. BK Troopers, jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan nantikan konten-konten selanjutnya dari BK Tron TV. Sampai jumpa!